Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan belajar menggunakan ini Stellarium. Stellarium itu aplikasi planetarium ya. Jadi semacam simulasi benda-benda langit yang sudah diperhitungkan. Ya, sudah diketahui peredarannya, kemudian disimulasikan secara visual. Jadi kita bisa melihat benda-benda langit, mengamati benda-benda langit secara lebih mudah. Aplikasi ini gratis dan open source, jadi Anda bisa download aplikasinya ini gratis ya. Jadi saya akan membahas mengenai hilal. Jadi saya ingin mencoba belajar menentukan jatuhnya tanggal 1 Syawal di tahun sekarang ya, 2016. Jadi yang pertama kita lakukan, kita tentukan dulu. Jadi gini, berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, kurang lebih itu isinya begini. Jadi berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah karena melihat hilal. Dan jika pandangan kalian terhalangi, maka genapkan 30 hari. Jadi artinya kita ngelihat di tanggal di mana puasa kita 29 hari ya, itu ya. 29 hari. Jadi kan kemarin kita mulai puasa tanggal 6. Berarti 29 harinya itu tanggal 4 sore ya, tanggal 4 sore. Ya, artinya kalau tanggal 4 itu kita bisa melihat hilal, berarti tanggal 5-nya lebaran. Kalau tanggal 4 kita tidak bisa melihat hilal, berarti tanggal 5-nya digenapkan 30 hari, berarti tanggal 6-nya lebaran. Kira-kira begitu ya. Jadi mohon maaf kalau salah, nanti kalau Pak diperbaiki lagi. Jadi ini caranya. Pertama saya sudah belajar tadi beberapa saat menggunakan aplikasi ini. Jadi caranya pertama kita tentukan dulu lokasinya. Jadi saya akan tentukan di sini pengamatannya Balikpapan misalkan. Oke. Ini Balikpapan. Kemudian kita rubah dulu ininya, landscape-nya ASEAN supaya laut ya, mudah. Kemudian di sini ada tombol ini, kita pause supaya jamnya nggak bergerak terus. Kemudian pertama kita cari dulu maghribnya dulu. Maghribnya kira-kira di sini tuh jam 18:15 lah kira-kira ya. Kira-kira kita cari dulu. Nah, ini baratnya. Kemudian kita cari objeknya yang akan kita amati. Kita amati matahari. Oke. Di sini ada keterangannya. Ini plus 0 berarti belum maghrib. Jadi plus 0 belum maghrib. Oh, sorry ya. Plus 0. Nah, ini sudah tenggelam sebetulnya. Nah, ini kalau untuk maghrib, untuk waktu sholat, menentukan waktu sholat itu, ini sebetulnya udah tenggelam. Cuman ada hadis yang melarang kita untuk mengerjakan sholat di saat matahari tenggelam gitu ya. Jadi biasanya tenggelam maghrib itu kira-kira posisi matahari sudah min 53 menitnya ini, menit sudut ya, bukan menitnya jam. Jadi kalau kita ngejar itu berarti kira-kira 18:22. Jadi di sini min 0,55. Kira-kira begitu ya. Nah, selanjutnya ini salah. Kita seperti yang tadi saya katakan, berarti kita pengamatan pada tanggal 4. Jadi aplikasi Stellarium ini kita bisa mengamati benda-benda langit sesuai waktunya. Misalkan kita bisa rubah 2017, 2020. Saya nggak tahu batasnya, mungkin 2000 berapa gitu. Saya kurang detail infonya.
Jadi kita coba tanggal 4. Nah, kita tanggal 4 di sini matahari plus min 0,53. Nah, kemudian setelah kita ketemu maghribnya, kita cari ininya, objek bulan. Oke. Objek bulan di sini masih min 2. Jadi tadi mataharinya min 0, sekian, bulannya min 2. Jadi di sini bulan terbenam lebih dahulu. Jadi gini kaidahnya, dinyatakan sebagai tanggal berganti bulan pada bulan-bulan yang mengikuti fase bulan itu adalah ada dua kondisi. Yang pertama konjungsi sebelum maghrib. Jadi konjungsi itu di mana bulan dan matahari pada derajat yang sama. Itu terjadi sebelum maghrib. Kemudian karena konjungsi terjadi sebelum maghrib, otomatis mataharinya terbenam terlebih dahulu. Jadi kalau ini tanggal 4 berarti masih min 2, berarti bulannya sudah tenggelam terlebih dahulu. Jadi tanggal 4 bulan 7 2016 itu belum masuk tanggal 1 Syawal. Jadi gini ya, tanggal 4 ini maghrib. Jadi gini, ini ada perbedaan dengan tanggal yang mengikuti fase matahari. Kalau tanggal fase matahari itu pergantian tanggalnya itu jam 12 malam, sedangkan yang mengikuti fase bulan adalah pergantiannya pada maghrib gitu. Jadi waktu maghrib ini di sini masih tanggal 4, berarti di tanggalan fase bulan sudah masuk ke tanggal 30. Nah, karena di sini kita belum dapat melihat hilal karena bulannya tenggelam lebih dahulu, otomatis puasa digenapkan 30 hari. Dan kemungkinan berdasarkan posisi yang saya amati di sini, karena bulan ini masih terlebih dahulu tenggelam, maka dipastikan orang-orang yang mengamati dapat dipastikan lah, diperkirakan lah ya, orang yang mengamati secara langsung pun tidak akan bisa melihat hilal karena bulannya tenggelam terlebih dahulu. Biasanya yang sering terjadi perbedaan pendapat itu ketika ketinggian bulan waktu maghrib itu kurang dari misalkan 1 derajat atau berapa derajat ketinggiannya. Jadi di sini plus 1 atau plus sekian, sehingga orang-orang yang berpendapat, para ulama yang berpendapat bahwa wujudul hilal ya, melakukan hisab sudah cukup untuk menentukan tanggal 1 Syawal, itu akan mengatakan bahwa besok sudah 1 Syawal kalau di sini udah plus min 1. Nah, tetapi bagi yang ulama yang berpendapat harus melihat secara langsung, di sini biasanya terjadi perbedaan karena 1 derajat itu akan sulit untuk melihat hilal. Ketika ketinggian bulan itu hanya 1 derajat, maka hilal itu akan sulit terlihat secara langsung. Biasanya kalau dia sudah plus 2, jadi misalnya seperti ini tanggal 5, oke, tanggal 5 itu waktu maghrib sudah plus 9. Nah, ini udah di sini nih. Nah, biasanya kalau sudah plusnya tinggi, biasanya untuk melihat hilal itu lebih mudah. Nah, coba kita lihat kemarin pada tanggal 1 Syawal, kenapa kemarin juga tidak terjadi perbedaan pendapat ya. Nah, kita pelajari. Berarti tanggal 5 ya, tanggal 5 bulan 6. Oke. Saya akan rubah ininya. Oh, sorry. Nah, di sini udah plus 1 tapi di Balikpapan ya. Ini bulannya plus 1 tapi di Balikpapan. Kita bisa lihat amati di daerah lain, misalkan Jakarta. Oke.
Oke, seperti yang tadi kita lakukan, kita akan cari dulu maghribnya, kita klik mataharinya di sini plus mungkin 40. Oke, belum ya, kira-kira di sinilah maghribnya ya, 18.48. Nah ini saya menggunakan waktu Indonesia Tengah ya, jadi kalau di Jakarta mungkin maghribnya itu 17.48 lah ya, jam 6 kurang lah. Nah sekarang kita cari ketinggian bulan ternyata sudah plus 3. Nah seperti yang saya katakan tadi, kalau dia bulannya plus di atas plus 2 biasanya hilal itu kelihatan secara kasat mata ya. Makanya kemarin tanggal penentuan satu Ramadan juga tidak terjadi perbedaan pendapat. Oke. Ada satu lagi, barangkali ada yang ingin melihat menggunakan ini, aplikasi Stellarium ini. Stellarium ini bisa di download di sini, stellarium.org. Oke. Kemudian di sini kita bisa tentukan operating system yang digunakan. Saya gunakan Windows 8, tinggal klik. Oke. Nanti selanjutnya akan download. Setelah download, simpan, tinggal double klik untuk menginstal. Oke. Sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.